Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqni taubatan nasuhan qabla al-maut. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kungke nak iman tenan, ciri utamane rukuk, ciri utamane sujud. Saiki mboten. Orang itu ndak nikmati rukuk dan sujud. Bedino sholat tetap ngeluh, ora di duwe utangnya akeh. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditakdir sujud itu senengnya bukan. Nabi itu nak nyifati sujud saking senengnya. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud kamu. Tapi kita sujud itu biasa wae, seakan-akan ndak nikmat Allah yang luar biasa untuk duit akeh. Paling afdal berdoa adalah ketika sedang bersujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Tapi jangan bahasa Indonesia. Kalau bisa bahasa Arab, kalau nggak bisa dalam hati saja sujud. Allahu Akbar, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Habis minta kepada Allah apa yang perlu diminta. Kalau teman tak lagi bisa menjadi kawan, kalau dunia tak lagi menjadi ramah, kalau tak lagi ada orang bisa mendengar, maka berbisiklah ke bumi. Insya Allah pintu-pintu langit akan terbuka mendengar doa-doa. Dalam sujud, ketika Anda kemudian ingin sujud, itu perintahnya langsung dibocorkan oleh Nabi rahasianya. Fokus, kata Nabi, kalau Anda minta ingin cepat dikabulkan dan banyak permintaan, lakukan dalam sujud. Ya, lakukan dalam sujud. Saya ulang, lakukan dalam sujud. Dan itu bahasa Nabi banyak diungkapkan kepada sahabat, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, idza sajadta fa'aksir doa. Kalau engkau sujud, maka perbanyak doa dalam sujud. Dalam sujud ini ada doa yang standar. Yang standar yang saya ajarkan di pertemuan lalu, ya subhana rabbiyal a'la wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. Setelah itu baru pembuka. Setelah itu silakan minta yang seluas-luasnya. Ada yang di rumah tangga kebutuhan, minta. Dan nggak perlu dilafadzkan dalam hati kita. Ya Allah sayangi suami saya, ya Allah sayangi istri saya, ya Allah berkahi keluarga kami, ya Allah cerdaskan anak saya, ya Allah terima, ya Allah kebutuhan, ya Allah orang tua saya sayangi, ya Allah jika mereka telah wafat lapangkan kuburnya, ya Allah jika anak saya mendahului saya sayangi ia, jadikannya sebagai pangeran-pangeran surga, putri-putri surga. Kalau kita mau ditolong segala urusannya, kalau kita mau dimudahkan segala hajatnya, dan kalau kita mau Allah itu selalu hadir dalam tiap-tiap perjalanan hidup kita, banyak-banyak sujud sama Allah. Kharru, hiasi diri kita sama rasa takut pada Allah. Sujadan, lalu perbanyaklah kita sujud kepada Allah. Banyak-banyak mohon pertolongan sama Allah lewat sholat. Lalu dalam sholat itu memperbanyak doa di sujud. Bukan hanya sujud terakhir aja yang harus diperbanyak doanya, tapi sujud dari semua sujud di tiap-tiap sholat. Silakan banyak berdoa sebagaimana kata Nabi, fa'akthirud du'a fis sujud. Perbanyak kalian berdoa dalam sujud-sujud kalian. Karena di fase itu seorang hamba lagi dekat-dekatnya sama Allah. Kalau dia berdoa pasti nggak akan Allah tolak. Kalau kita sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, begitu sujud terakhir sebelum tahiyat akhir, ya, jadi sujud dalam rokaat terakhir kita, jangan bangun dari sujud sebelum kita baca ini. Bacanya 11 kali, nggak panjang. Saya tahu kalau panjang kita susah ngafalnya. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna makhraja. Segitu doang. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah kepada kami jalan keluar. Nah, itu dibaca ketika sujud terakhir sholat kita sebelum kita bangun untuk tahiyat akhir. Kita baca tuh, bacanya berapa kali? 11 kali. Gak usah pakai bismillah, gak apa-apa. Jadi begitu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahumma rzuqna makhraja, Allahumma rzuqna makhraja, Allahumma rzuqna makhraja. Baca 11 kali baru kita bangun. Apa sih maksudnya doa ini, Bu? Kita manusia ini banyak hajatnya.
banyak masalahnya, banyak urusannya, banyak maunya, tapi keterbatasan atas diri kita. Maka kita minta sama Allah, ya Allah berikan kepada kami jalan keluar. Apa maksudnya jalan keluar? Kalau lagi sakit, kita minta biar Allah kasih sehat. Kalau lagi sempit, biar Allah kasih luas. Kalau lagi susah, biar Allah kasih mudah. Nah, itu terangkum dalam satu doa yang pendek. Allahumma rzuqna makhraja. Ya Allah, berikanlah kepada kami jalan keluar. Kenapa dibacanya pas saat sujud? Dikatakan as-sajidu ala tahta qadamailahu ta'ala. Orang yang sedang sujud, dia seolah-olah berada di posisi yang paling dekat dengan Allah. Maka sujudlah dan bawalah doa dalam sujud.